Halo semua, bertemu kembali dengan saya Deneri Amasilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita masuk pada topik mengkombinasikan relasi. Jadi nanti ada relasi dikombinasikan. Contoh misalkan A himpunan 1, 2, 3 dan B himpunan 1, 2, 3, 4. Relasi R1 misalnya adalah ini dan relasi R2 misalkan adalah ini. Kedua relasi ini dapat dikombinasikan untuk mendapatkan R1 gabung R2. Jadi karena R1 itu himpunan dan R2 adalah himpunan, maka kita bisa melakukan penggabungan seperti gabungan dari himpunannya R1 R2 ya, ini sama seperti gabungan dari himpunan biasa. Kemudian R1 iris R2 itu seperti irisan biasa. Kita lihat irisannya adalah 1, 1 ini. Kemudian R1 minus R2. Jadi ini kita mencari yang ada di R1 tetapi tidak ada tetapi bukan anggota dari R2. Nanti kita peroleh adalah 2, 2, 3, 3. Ini sama dengan himpunan biasa. Sementara R2 minus R1 artinya adalah anggota dari R2 dan bukan anggota dari R1. Kalau kita lihat, maka nanti kita peroleh 1, 2, 1, 3, 1, 4. Jadi kita bisa melakukan operasi. Jadi mengkombinasi di sini sebenarnya mengoperasikan ya relasi. Kenapa ini dikatakan mengkombinasi? Karena ada R1 dan ada R2 ketika gabungkan artinya kedua kaitan yang ada itu disatukan ya. Contoh misalkan A dan B adalah himpunan dari semua mahasiswa dan himpunan dari semua mata kuliah. Jadi A adalah himpunan mahasiswa dan B adalah himpunan semua mata kuliah di suatu program studi. Misalkan R1 terdiri dari semua pasangan terurut A, B dengan A adalah mahasiswa yang telah mengambil kuliah B. Dan R2 terdiri dari semua pasangan terurut A, B dengan A adalah mahasiswa yang memerlukan mata kuliah B untuk lulus. Apakah relasi R1 gabung R2, R1 iris R2, R1 eksklusif OR R2, R1 minus R2, dan R2 minus R1? Ya ini Anda bisa cari, kita akan lihat relasi R1 gabung R2 terdiri dari semua pasangan terurut A, B dengan A adalah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah B atau harus mengambil mata kuliah B untuk lulus. Ya. Sementara R1 iris R2 adalah himpunan dari semua pasangan terurut A, B dengan A adalah mahasiswa yang telah mengambil kuliah B dan memerlukan kuliah ini untuk lulus. Sementara untuk R1 eksklusif OR R2 terdiri dari semua pasangan terurut A, B dengan mahasiswa A telah mengambil mata kuliah B tetapi bukan syarat untuk lulus atau memerlukan B untuk lulus tetapi belum diambil. Itu dari R1 eksklusif OR R2. Sementara R1 minus R2 nanti Anda bisa lihat sendiri di sini dan R2 minus R1 Anda bisa lihat sendiri di sini. Ya, Anda bisa baca sendiri. Misalkan R1 merupakan relasi lebih kecil dari pada himpunan bilangan real dan R2 adalah relasi lebih besar dari pada himpunan bilangan real. Jadi R1 sama dengan himpunan XY di mana X lebih kecil dari Y dan R2 adalah himpunan XY di mana X lebih besar dari Y. Bagaimanakah R1 gabung R2, R1 iris R2, R1 minus R2, R2 minus R1 dan R1 eksklusif R2? Sekarang kita akan masuk ke komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi dari R1, R dan S adalah relasi yang terdiri dari pasangan terurut A, C dengan A anggota dari A, C, C anggota dari C. Dan di mana terdapat elemen B anggota dari B sehingga A, B anggota dari R dan B, C anggota dari S. Ini jadi mirip transitif ya, tapi bukan transitif karena kalau transitif tadi itu pada himpunan yang sama. Sementara ini kita memiliki relasi A itu dari relasi R dari A ke B, sementara relasi S
dari B ke C. Jadi ini bukan transitif. Nanti notasi untuk komposisi kita tulis S komposisi R. Contoh, apakah relasi komposisi dari relasi R dan S dengan R adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 1, 2, 3, 4, di mana R-nya adalah himpunan ini. Dan S adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3, 4 ke 0, 1, 2, di mana S adalah himpunan ini. Bagaimana mencari relasi komposisinya? Jawab. Komposisi S dengan R dikonstruksi menggunakan semua pasangan terurut di R dan pasangan terurut di S dengan elemen kedua dari pasangan terurut di R cocok dengan atau sama dengan elemen pertama pada pasangan terurut di S. Jadi kita mengkonstruksi semua yang ada. Di sini contoh pasangan terurut 2, 3 di R dan 3, 1 di S. Akan menghasilkan pasangan terurut 2, 1 di S komposisi R ya. Di komposisi R. Jadi karena 2, 3 dan ini 3 dan ini 3. Sehingga kita akan memperoleh pasangan ini 2, 1 ya di komposisinya seperti itu. Jadi Anda bisa mencari semuanya. Ini misalkan contoh lain di sini bisa Anda cari. Di sini ada 2, 3. Terus di sini ada 3, 2. Ya, sehingga nanti 2, 2 dari sini ada di S komposisi R. Kalau Anda cari semua nanti Anda akan menemukan ini. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A. R pangkat N untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan selanjutnya didefinisikan secara rekursif oleh R pangkat 1 sama dengan R sendiri dan R pangkat N plus 1 sama dengan R pangkat N dikomposisi dengan R. Jadi artinya kalau R kuadrat itu sama dengan R komposisi R ya. Kalau R pangkat 3 sama dengan R kuadrat dikomposisi dengan R dan selanjutnya. Contoh, misalkan R adalah himpunan ini, carilah R pangkat N untuk N sama dengan 2, 3, 4. Jawab, karena R kuadrat sama dengan komposisi R dengan R, maka R kuadrat sama dengan ini. Ya, Anda bisa cari komposisi ya di sini, karena misalnya 21 anggota dari R dan 1, 1 anggota dari R, maka 1, 1 anggota dari komposisi R kuadrat ya. Kemudian di sini misalnya 3, 2 anggota dari R dan 2, 1 anggota dari R, maka 3, 1 harus 3, 1 anggota dari R. Anda lihat semua, nanti Anda akan peroleh R kuadratnya seperti ini. Sementara R pangkat 3 itu adalah R kuadrat dikomposisi dengan R. Nanti Anda akan peroleh, Anda bisa cek R pangkat 3-nya adalah seperti ini. Demikian juga R pangkat 4. Nanti Anda akan peroleh seperti ini. Kalau Anda lihat R pangkat 3 ini dan R pangkat 4 sama dengan R pangkat 3. Nanti Anda bisa periksa R pangkat N itu akan sama dengan R pangkat 3 untuk N yang lebih besar. Teorema relasi R pada himpunan A adalah relasi transitif jika dan hanya jika R pangkat N subset dari R untuk N 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi R pangkat N subset sama dengan R. Bukti untuk dari kanan ke kiri, misalkan R pangkat N subset sama dengan R. Jadi kita mengambil ini diasumsikan benar untuk N 1 sampai 2, 3 dan selanjutnya. Secara khusus kita menunjukkan R kuadrat subset sama dengan R. Jika A, B anggota dari R dan B, C anggota dari R, maka dari definisi komposisi A, C
anggota dari R kuadrat. Karena R kuadrat subset sama dengan R, maka A, C anggota dari R juga. Ini berarti R transitif ya. Nah, itu dari awal saya sudah mengatakan kedekatan hubungan antara transitif dengan komposisi ya. Kemudian untuk arah sebaliknya, jadi kita mau menunjukkan jika R transitif, maka R kuadrat subset sama dengan R. Untuk membuktikan itu kita akan menggunakan induksi matematika. Jelas sifat terbukti N sama dengan 1 karena kita tahu R1 itu subset sama dengan R ya. Nah, gitu. Kemudian asumsikan bahwa R pangkat N itu subset sama dengan R dengan N ada bilangan bulat positif. Akan ditunjukkan, jadi ini asumsi ya, langkah asumsi, hipotesa ya, kalau di pembuktian induktif. Akan ditunjukkan R pangkat N plus 1 subset sama dengan R. Asumsikan A, B anggota dari R pangkat N plus 1. Maka karena N pangkat N plus 1 sama dengan R pangkat N dikomposisi dengan R, terdapat elemen X dengan X anggota dari A, sehingga AX anggota dari R, dan XB anggota dari R pangkat N. Dari hipotesa induksi, yaitu R pangkat N subset sama dengan R, maka X, B anggota dari R. Nah, karena R transitif dan AX anggota dari R dan XB anggota dari R, maka AB anggota dari R. Jadi R pangkat N plus 1 subset sama dengan R. Terbukti ya. Jadi untuk kedua sisi teorema ini terbukti. Sekarang kita akan masuk ke relasi NRI. Definisi misalkan A1, A2 sampai AN adalah himpunan. Relasi NRI pada himpunan-himpunan ini adalah himpunan dari A1 cross A2 cross dan selanjutnya AN. Jadi ini adalah Cartesian product dari A1, A2 sampai AN ya. Himpunan-himpunan A1, A2 sampai AN disebut domain dari relasi dan N disebut sebagai derajat dari relasi. Contoh, misalkan R adalah relasi pada Z1 cross Z cross Z cross Z yang terdiri dari semua triple A, B, C dengan A, B, C membentuk arithmetic progression gitu ya. Jadi A, B, C elemen dari R jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A plus K dan C sama dengan A plus 2K atau sehingga B minus A sama dengan K dan C minus B sama dengan K. Ini aritmetik barisan aritmetik ya, arithmetic progression maksudnya. Catatan 1, 3, 5 adalah anggota R karena 3 sama dengan 1 plus 2 dan 5 adalah 1 plus 2 kali 2 gitu ya. Jadi nanti di sini kita punya K-nya 4. K-nya 2, sorry. Tetapi 2, 5, 9 bukan anggota dari R. Karena 5 kurang 2 sama dengan 3, sedangkan 9 kurang 5 sama dengan 4. Ini tidak sama. Harusnya kan B kurang A sama dengan K, dan C kurang B sama dengan K. Relasi ini berderajat 3 dan domainnya adalah semua bilangan bulat. Berderajat 3 karena ini 1, 2, 3 himpunan ya. Kita pakai dan domainnya adalah semua himpunan bulat, bilangan bulat. Selanjutnya menyatakan relasi dengan matriks. Relasi antar himpunan-himpunan berhingga dapat dinyatakan dengan matriks 01. Misalkan R adalah relasi dari A, himpunan A ke himpunan B seperti ini. Relasi R dapat dinyatakan dengan matriks MR. Jadi R ini menyatakan relasinya sama dengan matriks yang anggotanya adalah MIJ. Itu baris dan kolomnya. Dengan nanti nilai dari MIJ itu sama dengan 1 jika AI BJ anggota dari R dan 0 jika AI, BJ bukan anggota dari R. Contoh misalkan A himpunan 1, 2, 3 B himpunan 1, 2. Misalkan R relasi dari A ke B yang memuat AB jika A anggota dari A, B anggota dari B, dan A lebih besar dari B.
Bagaimana matriks yang mewakili R jika A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, A3 sama dengan 3, sedangkan B1 sama dengan 1 dan B2 sama dengan 2? Jawab, karena R, kalau kita mengikuti relasi yang ini tadi, anggotanya adalah 21, 31, dan 32. Maka matriks untuk R, MR itu sama dengan 21 ya. Jadi ini 21, 1, 31, 31 juga 1, dan 32, 1. Sisanya adalah 0. Ini adalah cara menyatakan relasi dengan matriks. Contoh, ini contoh terakhir yang akan kita bahas di sini. Misalkan R relasi pada suatu himpunan yang dinyatakan oleh matriks seperti ini. Ini adalah MR. Apakah R merupakan relasi refleksif, simetris, atau transitif? Nah, untuk memeriksa apakah relasi ini refleksif, kita tinggal cek apakah suatu anggota berrelasi dengan dirinya sendiri, atau dengan secara sederhana kita melihat apakah diagonalnya semuanya 1. Karena diagonalnya semuanya 1 berarti ini adalah relasi yang refleksif. Terus kemudian, apakah relasi yang simetris? Kita tinggal periksa apakah ini matriks yang simetris. Kalau matriks ini simetris, berarti relasinya simetris. Dan ternyata ini simetris ya. Jadi kalau 21 berrelasi, anggota dari relasi, maka 12 juga anggota dari relasi. Ini 32 anggota dari relasi, maka 23 juga anggota dari relasi. Ini simetris. Maka relasinya juga simetris. Nah, karena simetris, maka dengan sendirinya tidak antisimetris ya. Jadi kita melihat ketika refleksif kita hanya melihat diagonalnya, sementara simetris kita melihat apakah matriksnya simetris. Ya, ini akhir dari bagian relasi. Nanti kita akan masuk ke relasi ekivalen.